Halo para pemirsa, simak video ini secara bijak, dan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Di sebuah kelas diskusi lintas agama, seorang mahasiswa Islam bernama Ahmad mengajukan pertanyaan kritis kepada dosen Kristen, Pak Samuel, tentang konsep keimanan Kristen. Diskusi yang awalnya tegang berkembang menjadi percakapan mendalam tentang keimanan, perbedaan pandangan, dan nilai saling menghormati. Ahmad dan Pak Samuel berusaha menjawab pertanyaan besar ini, sambil menemukan titik persamaan yang dapat menghubungkan keyakinan mereka. Matahari siang menembus jendela ruang kelas yang penuh dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang agama. Kelas lintas agama ini berlangsung di salah satu universitas terkenal di kota, di mana mahasiswa semester 5 diwajibkan mengambil mata kuliah ini. Ahmad, seorang mahasiswa berusia 21 tahun dengan tubuh tegap, berkulit sawo matang, mengenakan kemeja biru muda dan celana hitam, duduk di barisan tengah. Ia tampak serius dengan buku catatan di hadapannya, sesekali mencatat poin penting dari pembukaan diskusi dosen. Di depan kelas, Pak Samuel, dosen berusia sekitar 45 tahun, mengenakan jas coklat dengan dasi merah, memulai perkuliahan dengan senyuman hangat. Ia tampak serius dengan buku catatan di hadapannya, sesekali mencatat poin penting dari pembukaan diskusi dosen. Di depan kelas, Pak Samuel, dosen berusia sekitar 45 tahun, mengenakan jas coklat dengan dasi merah, memulai perkuliahan dengan senyuman hangat. Pak Samuel berdiri di depan papan tulis putih yang penuh dengan diagram dan catatan dari diskusi sebelumnya. Hari ini, kita akan membahas hubungan manusia dengan Tuhan menurut berbagai perspektif agama, katanya dengan suara yang tegas namun ramah. Ahmad mendengarkan dengan serius, sambil mengamati mahasiswa lain yang tampak antusias. Ada Maria, seorang mahasiswi Kristen dengan rambut panjang dan kacamata, yang duduk di barisan depan dengan senyum penuh perhatian. Di sampingnya, Budi, seorang mahasiswa Hindu, mengenakan kaos batik khas Bali. Ahmad mengamati setiap kata yang keluar dari mulut Pak Samuel, tetapi ada rasa penasaran yang mulai menggelitiknya. Ia melirik mahasiswa lain, mencoba membaca ekspresi mereka. Beberapa terlihat berpikir keras, sementara yang lain hanya mendengarkan. Ahmad merasa bahwa pertanyaan yang telah ia simpan sejak lama harus disampaikan hari ini. Ia mengambil ballpoint dari meja dan mengetuknya pelan, tanda bahwa ia sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Dengan penuh keyakinan, Ahmad akhirnya mengangkat tangannya. Suasana kelas yang semula penuh dengan suara berbisik tiba-tiba hening. Semua mata tertuju padanya. Pak Samuel mengangguk dan berkata, "Silakan Ahmad." Dengan suara tenang namun tegas, Ahmad berkata, "Pak, saya ingin bertanya. Kalau Yesus adalah Tuhan, kenapa dia berdoa? Bukankah itu berarti dia berdoa kepada dirinya sendiri?" Suasana kelas menjadi tegang, tetapi Ahmad tetap tenang, menanti jawaban yang akan diberikan. Dengan mata yang tajam namun sikap sopan, Ahmad memandang langsung ke arah Pak Samuel. "Pak, saya ingin tahu sesuatu," katanya, mengatur nada suaranya agar tetap tenang namun tegas. "Kalau Yesus adalah Tuhan, kenapa dia berdoa? Bukankah itu berarti dia sedang berbicara kepada dirinya sendiri?" Pertanyaan itu seolah menggema di seluruh ruangan. Beberapa mahasiswa langsung saling memandang, terlihat terkejut. Di barisan depan, Maria terlihat mengangkat alis, lalu memegang Alkitab kecilnya dengan erat. Sementara itu, Pak Samuel tersenyum tipis, tanda bahwa ia sudah menduga pertanyaan semacam ini akan muncul. Suasana kelas berubah menjadi lebih hidup. Beberapa mahasiswa mulai berbisik satu sama lain. Di pojok kelas, seorang mahasiswa laki-laki bertubuh besar dengan kaos hitam tertawa kecil, seolah menganggap pertanyaan itu lucu. Sementara itu, seorang mahasiswi berjilbab ungu bernama Siti terlihat mengangguk-angguk pelan, menunjukkan dukungannya pada pertanyaan Ahmad. Pak Samuel mengangkat tangan untuk menenangkan ruangan. "Baik, tenang semuanya," katanya sambil tersenyum. "Ini pertanyaan yang bagus. Mari kita bahas bersama-sama." Pak Samuel melangkah ke papan tulis sambil memikirkan bagaimana menjawab pertanyaan Ahmad dengan cara yang sederhana namun mendalam. "Pertanyaanmu menarik, Ahmad," katanya sambil mengambil spidol biru. Ia menggambar 3 lingkaran di papan tulis yang saling bertumpuk sedikit, sebagai simbol Trinitas. Dalam kepercayaan Kristen, Yesus berdoa bukan karena dia bukan Tuhan, tetapi karena dia juga mengambil bentuk manusia,
jelasnya dengan hati-hati. Ahmad menyimak dengan saksama, meskipun kerutan di dahinya menunjukkan bahwa ia masih belum sepenuhnya puas. Ahmad mengangkat tangannya lagi, kali ini dengan nada suara yang lebih antusias, namun tetap sopan. Tapi Pak, ia berkata, kalau Yesus adalah Tuhan, mengapa dia harus tunduk kepada Tuhan lain? Bukankah itu bertentangan dengan konsep keesaan Tuhan? Suasana kelas kembali memanas. Maria mengangkat tangannya, tetapi menunggu gilirannya untuk berbicara. Beberapa mahasiswa lain tampak mencatat dengan cepat, tidak ingin melewatkan argumen yang sedang berkembang. Maria akhirnya diberi kesempatan untuk berbicara. Maaf Pak, saya rasa apa yang Ahmad tanyakan itu berdasarkan logika manusia, bukan logika Tuhan, katanya sambil membuka Alkitab kecilnya. Ahmad mengangguk pelan, menghargai pandangan Maria meskipun ia memiliki pendapat berbeda. Pak Samuel tersenyum, merasa senang melihat diskusi yang sehat ini. Kita di sini untuk berdiskusi, bukan untuk mencari siapa yang benar atau salah, katanya. Yang penting adalah bagaimana kita memahami perspektif masing-masing. Pak Samuel berdiri di depan kelas, mengangkat spidolnya dan menatap para mahasiswa dengan senyuman penuh keyakinan. Pertanyaan ini sangat penting, Ahmad. Terima kasih sudah membawanya ke sini, katanya sambil menulis di papan tulis. Tuhan, Yesus, dan doa. Ahmad, duduk dengan tenang, tetap memperhatikan dengan mata yang tajam. Suasana kelas menjadi hening, menunjukkan betapa seriusnya para mahasiswa menyimak. Mari kita bahas bersama-sama, lanjut Pak Samuel, melangkah ke tengah ruangan untuk memastikan semua mahasiswa bisa melihat dan mendengar dengan jelas. Pak Samuel mulai menjelaskan konsep Trinitas, menggambar 3 lingkaran yang saling terhubung di papan tulis. Dalam kepercayaan Kristen, Tuhan itu satu, tetapi hadir dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, jelasnya dengan suara tenang. Ketika Yesus berdoa, itu bukan berarti dia berbicara kepada dirinya sendiri, tetapi dia menunjukkan hubungan yang indah antara Anak dan Bapa. Ahmad tampak berpikir keras, mencatat penjelasan tersebut di buku catatannya sambil mengerutkan dahi. Ahmad mengangkat tangannya lagi, kali ini dengan ekspresi serius. Pak, saya masih bingung, katanya. Kalau Tuhan itu Esa, bagaimana mungkin ada 3 pribadi? Bukankah itu bertentangan dengan konsep keesaan? Beberapa mahasiswa mulai berbisik, mencoba mencerna argumen Ahmad. Maria, yang duduk di depan, tampak bersiap untuk merespons, tetapi ia memilih menunggu giliran. Pak Samuel tersenyum tipis, menyadari bahwa pertanyaan ini adalah inti dari banyak diskusi lintas agama. Untuk menjawab pertanyaan Ahmad, Pak Samuel menggunakan analogi yang sederhana. Bayangkan matahari, katanya, menunjuk ke salah satu lingkaran di papan tulis. Matahari adalah sumber cahaya, tetapi ada sinarnya yang menyentuh kita, dan ada panasnya yang kita rasakan. Ketiganya berbeda, tetapi berasal dari satu sumber yang sama. Para mahasiswa mulai mengangguk-angguk, meskipun Ahmad masih tampak sedikit skeptis. Yesus adalah sinar itu, manifestasi Tuhan di dunia, lanjut Pak Samuel. Ahmad kembali menulis di buku catatannya, mencoba memahami penjelasan yang baru saja diberikan. Saya mengerti analogi itu, Pak, katanya dengan nada yang lebih tenang. Tetapi apakah ini berarti Yesus memiliki keterbatasan sebagai manusia? Jika ya, bagaimana dia bisa tetap disebut Tuhan? Kelas kembali menjadi hening. Pak Samuel tersenyum, merasa bangga atas ketertarikan Ahmad untuk terus menggali. Pertanyaan yang sangat baik, katanya. Mari kita bahas itu lebih dalam. Ahmad duduk di kursinya dengan tangan memegang pena, lalu berkata dengan nada tegas namun sopan. Pak, jika Yesus sebagai manusia memiliki keterbatasan, bagaimana mungkin dia disebut Tuhan? Bukankah Tuhan itu maha sempurna? Suasana kelas semakin hening, dan para mahasiswa lain menatap Ahmad dengan ekspresi campuran, antara rasa kagum dan bingung. Siti, mahasiswi berjilbab ungu, tersenyum tipis, tampak mendukung pertanyaan Ahmad. Di sisi lain, Maria mengerutkan dahi sambil memegang Alkitab kecilnya, bersiap memberikan pendapat. Melihat suasana yang mulai tegang, Pak Samuel mengangkat tangannya dengan senyuman untuk menenangkan suasana. Ahmad, pertanyaanmu sangat bagus dan reflektif, katanya sambil berjalan ke tengah kelas. Tetapi mari kita ingat bahwa memahami Tuhan tidak selalu dapat dijelaskan sepenuhnya dengan logika manusia. Para mahasiswa terlihat tenang kembali.
Tetapi Ahmad tetap menatap dosennya dengan ekspresi serius, menanti jawaban yang lebih mendalam. Sebuah tangan terangkat di sisi kanan kelas. Budi, seorang mahasiswa Hindu yang mengenakan kaos batik coklat, mengajukan pertanyaan. Pak, bukankah konsep ini mirip dengan keyakinan bahwa dewa dapat memiliki banyak wujud? Maria langsung menoleh ke arahnya, tampak tidak setuju, tetapi tetap menahan diri untuk tidak langsung menyela. Ahmad juga melirik Budi dengan ekspresi penasaran, meskipun jelas bahwa ia memiliki pandangan yang berbeda. Pak Samuel mengangguk pelan kepada Budi. Itu perspektif yang menarik, katanya. Namun, dalam kepercayaan Kristen, Trinitas bukanlah tiga Tuhan yang berbeda, tetapi tiga pribadi dalam satu esensi yang sama. Ia kembali menunjuk ke diagram di papan tulis, memastikan semua mahasiswa dapat melihat. Ahmad memiringkan kepala sedikit, menunjukkan bahwa ia mendengar penjelasan itu dengan hati-hati, meskipun masih belum sepenuhnya menerima. Ahmad kembali mengangkat tangannya, kali ini dengan nada yang lebih antusias. Pak, saya menghormati pandangan tersebut, tetapi bukankah ada kontradiksi ketika Tuhan yang Maha Kuasa memilih menjadi manusia? Bukankah itu mengurangi kemahakuasaannya? Suasana kelas kembali hening, dan beberapa mahasiswa terlihat mulai mencatat argumen Ahmad. Pak Samuel menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa diskusi ini telah mencapai inti dari kepercayaan masing-masing. Pak Samuel berjalan perlahan ke arah papan tulis. Matanya menatap setiap mahasiswa seolah ingin memastikan mereka semua memahami inti dari diskusi. Trinitas bukan hanya konsep teologis, tapi juga hubungan yang sempurna antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Katanya sambil menggambar diagram tiga lingkaran yang saling berpotongan di papan tulis. Yesus berdoa bukan untuk menunjukkan kelemahan, tetapi untuk memberi contoh kepada manusia bagaimana cara berkomunikasi dengan Tuhan. Ahmad, duduk di barisan tengah, memiringkan kepalanya sedikit, mencoba mencerna penjelasan tersebut. Ahmad, yang terus menyimak dengan seksama, mengangkat tangannya perlahan. Pak, saya paham bahwa Anda menjelaskan Yesus sebagai contoh. Namun, bukankah konsep ini membuat Tuhan terlihat terbagi menjadi tiga? Apakah ini tidak bertentangan dengan gagasan Tuhan yang esa? Pertanyaannya membuat beberapa mahasiswa saling melirik, sementara Maria tampak bersiap untuk menanggapi. Siti, mahasiswi berjilbab ungu, mencatat sambil mengangguk-angguk, seolah setuju dengan pertanyaan Ahmad. Pak Samuel tersenyum dan berkata, Ahmad, saya mengerti kebingunganmu. Izinkan saya menggunakan analogi lain. Ia kemudian menggambar segitiga di papan tulis, menjelaskan bahwa meskipun memiliki tiga sisi, segitiga tetap satu bentuk utuh. Begitu juga dengan Tuhan dalam konsep Trinitas, tiga pribadi, tetapi satu esensi, jelasnya. Ahmad mencatat dengan perlahan, meskipun kerutan di dahinya menunjukkan, ia masih memikirkan logika di balik analogi tersebut. Maria, yang duduk di barisan depan, mengangkat tangannya dan berkata, Pak, jika saya boleh menambahkan, doa Yesus juga menunjukkan ketaatannya sebagai manusia. Ia menoleh ke arah Ahmad dengan senyuman sopan. Ahmad, saya rasa ini bukan tentang Tuhan yang terbagi, tetapi tentang bagaimana Tuhan mengajarkan kita untuk berserah diri. Ahmad mendengarkan dengan ekspresi serius, mencoba memahami pandangan Maria. Ahmad menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, Saya mengerti bahwa ini adalah pandangan yang sangat berbeda dari keyakinan saya. Namun, saya tetap merasa bahwa Tuhan seharusnya tidak memiliki kebutuhan seperti manusia. Suasana kelas menjadi lebih tenang, dan beberapa mahasiswa mulai mencatat poin-poin diskusi. Pak Samuel berjalan ke arah Ahmad dan berkata dengan suara lembut, Ahmad, keindahan dari diskusi ini adalah bahwa kita dapat saling belajar meskipun kita memiliki keyakinan yang berbeda. Ahmad menarik napas dalam-dalam sebelum mulai berbicara. Pak, saya sangat menghargai penjelasan Anda tentang Trinitas. Namun, dalam Islam, konsep Tuhan sangat berbeda. Kami percaya pada tauhid, keesaan Tuhan yang mutlak, tanpa pembagian. Ia melanjutkan dengan nada tenang namun penuh keyakinan. Dalam surah Al-Ikhlas, dikatakan bahwa Allah itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Para mahasiswa lain, termasuk Maria, mendengarkan dengan serius. Bahkan Pak Samuel terlihat memperhatikan dengan penuh rasa hormat. Ahmad melanjutkan dengan suara yang lebih mantap. Dalam Islam,
Tuhan tidak menyerupai apapun yang ada di dunia. Dia tidak makan, tidak minum, dan tidak memiliki sifat manusia. Karena itu, sulit bagi saya untuk memahami bagaimana Tuhan dapat menjadi manusia. Siti, mahasiswi berjilbab ungu, tersenyum tipis sambil mencatat penjelasan tersebut. Sementara Budi, mahasiswa Hindu, tampak merenungkan poin yang disampaikan Ahmad. Maria mengangkat tangannya dengan senyum sopan. Ahmad, saya menghargai penjelasanmu. Tapi jika Tuhan benar-benar transenden, bukankah itu membuatnya jauh dari kita? Dalam iman saya, Yesus hadir untuk mendekatkan Tuhan kepada manusia. Ahmad mengangguk pelan, menunjukkan bahwa ia mendengarkan dengan terbuka. Itu poin yang menarik, jawab Ahmad. Tetapi justru kami percaya bahwa Tuhan sangat dekat melalui sifat Rahman dan Rahimnya. Ahmad, dengan penuh semangat berkata, mari kita ambil analogi sederhana. Jika kita melihat sebuah lukisan, kita tahu bahwa ada pelukis di baliknya, tetapi pelukis itu tidak pernah menjadi bagian dari lukisannya. Beberapa mahasiswa mulai mengangguk-angguk, menunjukkan bahwa mereka mulai memahami sudut pandang Ahmad. Pak Samuel tersenyum, menghargai upaya Ahmad untuk menjelaskan konsep yang kompleks dengan cara yang sederhana. Pak Samuel melangkah ke tengah kelas, tangannya terlipat di depan. Ahmad, terima kasih telah berbagi pandangan yang sangat berharga ini. Perbedaan keyakinan kita tidak mengurangi keindahan bagaimana kita semua mencari kebenaran. Ia menatap semua mahasiswa. Diskusi ini bukan tentang membuktikan siapa yang benar, tetapi tentang memahami dan menghormati satu sama lain. Ahmad tersenyum tipis, merasa bahwa suaranya telah didengar. Pak Samuel berjalan ke meja dosen, lalu duduk di tepinya, memberikan kesan santai namun tetap serius. Ia menatap para mahasiswa dengan senyum penuh makna. Ahmad dan semua teman-teman, izinkan saya berbagi sedikit pengalaman pribadi, katanya. Ahmad, duduk di barisan tengah, mengangkat wajahnya dengan rasa ingin tahu. Saya dulu seorang skeptis yang mempertanyakan banyak hal tentang iman saya. Lanjut Pak Samuel, nadanya mulai melembut. Saat saya masih muda, saya kehilangan orang tua saya dalam sebuah kecelakaan, lanjutnya. Suasana kelas menjadi sunyi. Pada saat itu, saya merasa marah kepada Tuhan. Saya bertanya, jika Tuhan itu baik, mengapa Dia membiarkan hal buruk terjadi? Ahmad mendengarkan dengan ekspresi serius, terlihat bahwa ia mulai terhubung dengan cerita Pak Samuel. Maria, yang duduk di depan, meletakkan Alkitab kecilnya di meja, menatap dosennya dengan penuh perhatian. Pak Samuel melanjutkan ceritanya, matanya sedikit berkaca-kaca. Namun, melalui proses yang panjang, saya menemukan bahwa Yesus adalah jawaban bagi keraguan saya. Saya belajar bahwa iman bukan tentang memahami segala sesuatu, tetapi tentang percaya di tengah ketidakpastian. Para mahasiswa terlihat terpaku. Ahmad menatap ke meja sejenak, terlihat sedang merenungkan cerita tersebut, sementara Siti mencatat poin-poin penting di bukunya. Pak Samuel berdiri, mengambil spidol, dan kembali ke papan tulis. Ia menulis kata cinta dan pengampunan dengan huruf besar. Yang saya pelajari adalah bahwa Tuhan menunjukkan cintanya melalui pengampunan. Itulah inti dari iman saya, katanya. Ahmad, meskipun tidak sepenuhnya setuju, mengangguk pelan, menghargai sudut pandang tersebut. Maria tersenyum, merasa terinspirasi oleh apa yang disampaikan dosennya. Ahmad mengangkat tangannya perlahan, lalu berkata, Pak, cerita Anda sangat menginspirasi. Meskipun pandangan kita berbeda, saya setuju bahwa cinta dan pengampunan adalah nilai yang universal. Pak Samuel tersenyum lebar, merasa bahwa diskusi hari ini telah mencapai maknanya. Terima kasih Ahmad. Itulah yang saya harapkan dari kelas ini, untuk belajar dari satu sama lain, jawabnya. Para mahasiswa lain mulai bertepuk tangan pelan, menciptakan suasana hangat di ruangan. Ahmad, dengan nada suara yang lebih tenang dari sebelumnya, memulai berbicara. Pak, saya sangat menghormati pengalaman Anda. Cerita Anda tentang perjalanan spiritual dan keyakinan benar-benar menyentuh. Ahmad menatap Pak Samuel dengan tatapan yang tulus, menunjukkan rasa hormat. Namun, saya ingin memahami lebih jauh. Jika Yesus berdoa untuk memberikan teladan, apakah itu berarti manusia membutuhkan Tuhan dalam wujud fisik untuk memahami spiritualitas? Para mahasiswa, termasuk Siti dan Budi, memperhatikan dengan penuh minat. Pak Samuel tersenyum lembut sebelum menjawab. Ahmad,
Pertanyaanmu sangat relevan, katanya. Dalam iman Kristen, Yesus adalah wujud kasih Tuhan yang bisa dirasakan manusia. Dia datang untuk menunjukkan bagaimana kita bisa hidup dengan cinta, pengampunan, dan kerendahan hati. Pak Samuel berhenti sejenak, menatap para mahasiswa, lalu melanjutkan, "Namun saya juga percaya bahwa Tuhan selalu hadir, baik secara fisik maupun tidak." Ahmad mengangguk kecil, terlihat berpikir lebih dalam. Ahmad mengambil napas dalam sebelum menanggapi. Dalam Islam, kami percaya bahwa Tuhan tidak perlu hadir secara fisik untuk menunjukkan kasih-Nya. Dia sudah memberikan panduan melalui kitab suci dan para nabi, katanya. Namun, saya setuju bahwa cinta dan kerendahan hati adalah prinsip yang universal. Ahmad tersenyum kecil, merasa lega bisa menemukan kesamaan dalam diskusi ini. Maria, yang duduk di depan, mengangguk pelan, seolah setuju dengan pandangan Ahmad. Diskusi berlanjut dengan suasana yang lebih harmonis. Siti, mahasiswi berjilbab ungu, ikut berbicara. Saya pikir perbedaan ini mengajarkan kita bahwa tidak ada satu cara tunggal untuk memahami Tuhan. Setiap agama memiliki keindahan dan caranya sendiri. Pak Samuel mengangguk sambil berkata, "Tepat sekali, Siti. Kita semua sedang berusaha mendekati Tuhan dengan cara yang kita yakini benar." Para mahasiswa lainnya mulai mengangguk, menciptakan rasa kebersamaan yang tulus. Ahmad menutup diskusi dengan sebuah refleksi. "Pak, saya berterima kasih atas kesempatan ini. Saya merasa diskusi ini bukan hanya tentang mencari perbedaan, tetapi juga memahami bahwa kita semua sedang mencari Tuhan dengan cara kita masing-masing." Pak Samuel tersenyum bangga dan berkata, "Ahmad, kamu sudah menangkap inti dari diskusi ini. Semoga ini menjadi pelajaran berharga untuk kita semua." Para mahasiswa mulai bertepuk tangan, menghargai keberanian dan kedalaman diskusi yang terjadi. Ahmad, yang kini terlihat lebih tenang dan penuh pemikiran, mengangkat tangannya untuk terakhir kali. "Pak, dari diskusi ini, saya menyadari bahwa walaupun kita berbeda pandangan tentang Tuhan, ada nilai-nilai universal yang menghubungkan kita, cinta, pengampunan, dan kerendahan hati," katanya dengan nada tulus. Siti, yang duduk di sebelahnya, tersenyum sambil mencatat. Maria menatap Ahmad dengan rasa hormat, menghargai upaya Ahmad dalam mencari titik temu. Pak Samuel berdiri di tengah kelas, tersenyum lebar. "Ahmad, saya sangat menghargai refleksi yang kamu sampaikan. Diskusi ini memang bukan tentang siapa yang benar, tetapi tentang bagaimana kita bisa memahami Tuhan dari berbagai perspektif." Ia berjalan ke arah Ahmad, lalu menepuk bahunya dengan lembut. "Terima kasih sudah membuka hati untuk mendengar dan berbagi," tambahnya. Para mahasiswa lainnya mengangguk, tampak setuju dengan apa yang dikatakan dosen mereka. Maria, yang sudah menunggu giliran, akhirnya angkat bicara. "Ahmad, saya setuju denganmu bahwa cinta dan pengampunan adalah inti dari iman kita masing-masing," katanya sambil tersenyum. "Bahkan dalam perbedaan, kita masih bisa belajar dari satu sama lain. Itu yang membuat diskusi ini begitu berharga." Ahmad membalas senyumnya, menunjukkan rasa terima kasih atas keterbukaan Maria. Diskusi mulai bergeser ke suasana yang lebih damai. Siti mengangkat tangannya dan berkata, "Saya pikir diskusi ini menunjukkan bahwa tujuan kita sebenarnya sama, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Perbedaan hanyalah cara kita berjalan di jalan yang sama." Pak Samuel tersenyum lebar dan berkata, "Tepat sekali, Siti. Tuhan memberikan kita kebebasan untuk mencarinya, dan setiap perjalanan itu unik." Para mahasiswa lainnya mulai bertepuk tangan pelan, menunjukkan apresiasi mereka terhadap apa yang telah dicapai dalam diskusi ini. Pak Samuel berdiri di depan kelas, menutup diskusi dengan kata-kata yang inspiratif. "Kalian semua sudah menunjukkan bagaimana perbedaan tidak perlu memecah belah kita. Justru, ini menjadi peluang untuk belajar dan saling memperkaya." Ahmad tersenyum, merasa bahwa diskusi ini telah membuka perspektif baru baginya. Maria dan Siti saling bertukar senyum, merasa terhubung meskipun berbeda keyakinan. Suasana kelas diakhiri dengan kehangatan dan rasa hormat yang mendalam. Pak Samuel berdiri di tengah kelas dengan tangan terlipat di depan dada, tatapannya lembut dan penuh kebanggaan. "Kalian semua hari ini telah menunjukkan bahwa diskusi bisa menjadi ruang untuk belajar, bukan hanya mempertahankan argumen," katanya. Ia berhenti sejenak, menatap Ahmad, Maria, dan Siti secara bergantian.
Perbedaan keyakinan tidak seharusnya menjadi penghalang bagi kita untuk saling menghormati dan memahami. Justru, ini adalah peluang untuk memperkaya hati dan pikiran kita. Ahmad tersenyum kecil, merasa bahwa apa yang ia sampaikan telah diterima dengan baik. Ahmad, dengan nada suara yang lebih tenang dari sebelumnya, berkata, "Pak, terima kasih untuk diskusi yang luar biasa ini. Saya merasa mendapatkan wawasan baru tentang bagaimana orang lain memandang Tuhan." Ia menoleh ke arah Maria dan Siti, lalu menambahkan, "Dan saya senang bisa mendengar pendapat kalian yang begitu mendalam." Maria tersenyum hangat, sementara Siti mengangguk sebagai bentuk apresiasi. Maria, dengan Alkitab kecil di tangannya, berkata, "Ahmad, saya juga berterima kasih atas keberanianmu untuk bertanya dan membuka diskusi ini. Saya belajar banyak dari sudut pandangmu tentang Tauhid." Ia menoleh ke Pak Samuel dan menambahkan, "Terima kasih, Pak, karena telah memfasilitasi diskusi yang penuh makna ini." Para mahasiswa mulai bertepuk tangan, menunjukkan apresiasi atas kontribusi semua orang. Siti, yang selama ini lebih banyak mendengarkan, akhirnya berbicara. "Saya pikir apa yang kita lakukan hari ini adalah contoh bagaimana diskusi agama bisa berlangsung dengan damai dan saling menghormati. Ini adalah pengalaman yang berharga untuk kita semua." Ahmad dan Maria tersenyum kepadanya, mengakui kebenaran dari ucapannya. Pak Samuel mengangguk sambil menambahkan, "Kalian semua benar. Dunia membutuhkan lebih banyak percakapan seperti ini." Pak Samuel menutup kelas dengan meminta semua mahasiswa untuk merefleksikan apa yang telah mereka pelajari. Mari kita semua mengambil waktu sejenak untuk mendoakan agar apa yang kita pelajari hari ini membawa kebaikan dalam hidup kita masing-masing, katanya. Beberapa mahasiswa, termasuk Ahmad dan Maria, menundukkan kepala, menunjukkan rasa hormat terhadap momen tersebut. Suasana kelas menjadi tenang, penuh rasa syukur dan harmoni.